Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tamrin dengan NPM 2312911. Nah, saya di sini tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya yaitu Adifta Prasenja. Nah, kami di sini akan sedikit menerangkan tentang materi perkembangan dan kemantapan karir orang dewasa. Nah, pastikan setiap manusia itu akan melewati masa dewasa. Nah, tapi tahu nggak sih ternyata masa dewasa itu ada tahapannya. Yang pertama dewasa muda, yaitu dari sekitar usia 18 tahun sampai 40 tahun. Nah, di masa ini kita lagi semangat-semangatnya, kemudian fisik kita kuat, siap membangun masa depan dan lain-lain. Kemudian yang kedua dewasa media, kisaran dari usia 40 sampai 60 tahun. Nah, di sini kita mulai banyak evaluasi, kemudian membahas tentang soal karir, keluarga, dan tujuan hidup. Yang terakhir kemudian dewasa lanjut sekitar usia 60 tahun ke atas. Nah, di sini saatnya kita menikmati hidup dan hasil dari semua kerja keras yang sudah kita lakukan. Kemudian ada perkembangan fisik, kemudian pikiran dan sosial. Nah, di masa dewasa muda tubuh kita ada di puncak kekuatan. Kita jadi lebih. Selanjutnya apa saja sih perkembangannya? Yang pertama ada fisik, kemudian pikiran dan sosial. Di masa muda dewasa muda tubuh kita tuh ternyata ada di puncak kemampuan kita. Di sisi lain kemampuan berpikir juga makin matang, kemudian kita jadi lebih logis dan realistis, lebih bisa mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Emosional kita juga lebih stabil, kemudian gak gampang marah ataupun cemas. Secara sosial dan keagamaan kita mulai punya rasa tanggung jawab yang besar, bukan cuma untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga, kemudian pekerjaan dan masyarakat. Kemudian bagaimana sih perjalanan karir di masa dewasa? Nah, dalam hidup kita kan punya banyak peran, seperti belajar, kemudian bekerja, membangun keluarga, sampai terlibat di masyarakat. Nah, menurut teori Super, karir itu dibagi menjadi empat tahapan. Yang pertama eksplorisasi, cari tahu minat dan bakat kita. Kemudian setelah mencari tahu, penetapan, menentukan jalan karir kita. Kemudian setelah itu pemeliharaan, menjaga posisi dan prestasi kita. Kemudian ketidaktertarikan, mulai mengurangi aktivitas kerja dan persiapan untuk pensiun. Nah, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Adipta Prasenja. Siklus kehidupan karir menurut Skene. Nah, si Skene ini bilang kalau kehidupan karir itu ada tahapan-tahapannya. Nah, pertama itu adalah entry. Entry itu memasuki dunia kerja. Nah, itu tahapan dimana kamu baru masuk dunia kerja. Nah, lalu socialization. Nah, menyesuaikan diri dengan budaya kerja. Lalu kemudian mid career, mencapai puncak karir, mengembangkan kompetensi teknis dan manajerial. Lalu selanjutnya adalah late career, menjadi mentor, menyeimbangkan hidup dan bersiap pensiun. Lalu berikutnya adalah career and cross. Setiap individu memiliki jangkar karir yang dipandu bakat, nilai, kebutuhan dan motivasi pribadi. Visual, perjalanan naik gunung sampai puncak turun dengan panduan ke generasi berikutnya. Kemudian kematangan dan masalah karir di masa dewasa. Indikator kematangan karir: stabil dalam kerjaan, ada kemajuan, inovasi, dan perbaikan.
tantangan karir dan pensiun. Post Power Syndrome. Nah, apa itu Post Power Syndrome? Yaitu kehilangan kekuatan setelah pensiun. Disengagement, kehilangan motivasi kerja. Decelerating, perlambatan tanggung jawab karena faktor usia. Retirement planning, pentingnya pencapaian finansial dan aktivitas setelah pensiun. Retirement living, adaptasi terhadap kehidupan pensiun. Visual, ilustrasi seorang pekerja pensiun lalu mulai hobi baru seperti berkebun, traveling, berkarya, dan lain-lain. Kesimpulan, makna menjadi dewasa. Menjadi dewasa adalah tentang bertumbuh dalam fisik, pikiran, karir, dan makna hidup. Perjalanan ini butuh persiapan, penerimaan, dan keberanian untuk terus berkembang.